Kali ini saya akan coba perbaiki sebuah obeng elektrik yang kondisinya ini tidak bisa dicas. Dan setelah saya coba hidupkan, di sini dia tidak menyala ya. Kemungkinan ini daya baterainya sudah habis ataupun baterainya sudah drop karena mungkin sudah lama tidak dicas. Posisi pengecasannya ada di bagian bawah di sini. Dia menggunakan soket micro USB. Akan saya coba tes. Saya coba cas menggunakan charger HP. Oke, dan ternyata di sini untuk lampu indikatornya tidak menyala. Nah, di sini ada LED indikatornya. Harusnya di sini dia menyala ya. Dan ini tidak menyala. Oke, langsung aja kita coba bongkar saja si obeng elektriknya. Nah, di sini ada beberapa baut. Kita buka baut yang ada di bagian pegangannya. Oke, di dalamnya seperti ini. Dia menggunakan satu buah baterai tipe 18650. Untuk rangkaiannya cukup simpel. Di sini hanya ada saklar selektor dan juga saklar push on yang menjadi satu. Kemudian modul charger dan juga baterai. Ini modul chargernya. Ini cukup simpel, hanya menggunakan IC seperti ini. Ini mirip-mirip seperti IC charger yang ada di power bank ataupun music box atau juga pompa galon elektrik. Oke, saya coba cek dahulu untuk tegangan baterainya, apakah masih bisa kita cas kembali. Kita coba ukur di sini. Dua volt ya. Ini sepertinya masih bisa kita coba cas ulang. Jadi kalau misalkan di bawah 2 volt, baterainya kemungkinan tidak bisa kita gunakan kembali. Selanjutnya kita coba cek untuk bagian modul chargernya. Ini kita coba cek untuk tegangan yang keluar dari soket micro USB-nya ya. Nah, ini yang menuju ke baterai cuma 2 volt, jadi ini tidak keluar tegangan yang dari IC chargernya. Kita coba cek di bagian setelah ataupun di pin soket micro USB-nya ya. Nah, ini. Oke, keluar tegangan di situ ya. 5 volt. Artinya untuk soket chargernya masih berfungsi. Jadi kemungkinan kerusakan ada di bagian IC si modul charger ini ya. Jadi di sini untuk soket micro USB-nya keluar tegangan. Tapi setelah IC charger di sini tidak ada keluar tegangan, jadi kemungkinan IC ini bermasalah ataupun rusak. Jadi ini bisa kita ganti kalau misalkan ada penggantinya. Ini untuk serinya tidak ada ya, tidak ada seri untuk si IC modul chargernya. Jadi kemungkinan saya akan coba ganti dengan IC charger yang lain. Oke, nanti saya akan lepas untuk IC bawaannya ini. Karena saya tidak punya IC penggantinya, jadi saya akan gunakan modul TP4056 yang seperti ini. Bisa juga kalian gunakan yang modul TP4056 yang ada modul BMS-nya ataupun yang ada proteksinya seperti ini. Ini ada BMS-nya di bagian belakangnya. Jadi ini bebas, bisa menggunakan yang non proteksi ataupun yang proteksi. Nantinya si modul ini saya akan gabungkan dengan rangkaian modul bawaan dari si board elektriknya. Nah, ini untuk penempatan si modulnya nanti saya akan selipkan di bagian dalam seperti ini. Jadi tetap untuk soket bawahnya menggunakan soket bawaan dari si obeng elektriknya. Nah, ini kita lepas dahulu untuk perkabelan yang menuju ke baterainya. Nah, ini untuk IC-nya nanti kita akan lepas. Oke, saya pasang untuk modul TP4056-nya. Kabel putih ini untuk negatifnya. Nah, kabel merahnya untuk positif. Kita pasang di bagian output dari modul TP4056. Ini kita coba tes. Oke, lampunya menyala, artinya ini sedang proses pengecasan. Kita tunggu sampai tegangan baterainya naik. Jadi untuk modul charger bawahnya kita akan manfaatkan untuk bagian soket micro USB dan juga LED indikatornya. Untuk IC-nya nanti kita akan lepas. Jadi nanti bisa digabungkan dengan modul TP4056 ini.
Oke, ini untuk IC dan komponen lainnya sudah saya lepas. Yang disisakan hanya soket micro USB dan juga LED indikator yang warna merah ini. Jadi nanti kita akan gabungkan dengan modul TP4156. Oke, saya coba cabut dahulu. Kita coba cek untuk tegangan baterainya. Nah, ini untuk modulnya dia ada hangat ya. Ini wajar karena sedang ada proses pengecasan. Nah, kita coba cek untuk tegangan baterainya. Oke, dia naik ya, 3,8 volt. Berarti ini kemungkinan baterainya masih bagus, masih bisa kita gunakan. Tinggal kita langsung aja gabungkan. Nah, ini modulnya. Untuk lampu LED indikatornya di sini ada lampu LED indikator warna merah. Ini kita paralel, kita kasih kabel, kita gabung dengan LED indikator yang ada di modul charger bawaannya ya. Jadi lampu LED indikator di TP4156 kita paralel dengan LED indikator di sini. Oke, sudah saya kasih kabel. Di sini kabel biru dan hitam sebagai kabel positif dan negatif dari lampu LED indikator bawaannya. Kita pasangkan di LED indikator warna merah di modul TP4156. Kita solder aja seperti ini. Oke, sudah saya solder. Kabel biru ini sebagai positif LED dan kabel hitamnya sebagai negatif LED. Oke, sudah saya gabungkan seperti ini. Selanjutnya siapkan kabel. Di sini saya gunakan kabel merah dan hitam. Kabel merah sebagai positif supply. Kita pasang di bagian output dari soket micro USB. Jika susah disolder di bagian pin positif di soket micro USB, bisa kalian telusuri aja jalur PCB-nya. Nah, ini kita solder di sini karena ini nyambung ke bagian pin positif di soket micro USB. Untuk negatifnya saya pasang di sini. Ini nyambung ke pin negatif dari soket micro USB. Jadi di sini saya hanya memanfaatkan soket micro USB-nya saja. Oke, seperti ini. Nah, untuk kedua ujung dari kabel hitam dan merah ini tinggal kita pasangkan ke bagian input dari modul TP4156-nya. Nah, ini kabel merah yang dari soket micro USB tadi kita pasang di input modul TP4156. Yang merah yang positif, hitam negatif. Kita solder aja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk soket bawahnya masih menggunakan yang bawahnya. Jadi untuk pemasangan ke bodi obeng elektriknya lebih mudah dan lebih gampang, tidak perlu merubah si modul TP4156-nya. Kita coba dahulu. Oke, lampu indikatornya sekarang sudah menyala. Jadi lampu indikator di bekas modul bawaan dan di TP4156-nya menyala. Nah, tinggal kita pasangkan ke casingnya. Nah, ini untuk bekas modul charger bawahnya tetap sama dipasang seperti ini. Jadi nanti LED indikatornya akan menyala. Untuk modul TP4156-nya akan saya selipkan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kita pasang, tutup casingnya. Ini untuk handle saklarnya. Saya coba tes lagi. Oke, menyala ya. Jadi yang menyala tetap lampu indikator bawahnya seperti itu. Sekarang tinggal dipasangkan untuk bautnya. Oh ya, sebelum pasangkan bautnya, saya coba tes dahulu si obeng elektriknya apakah dia bisa menyala. Ini mode standby. Oke, lampunya menyala ya. Kita coba hidupkan untuk si obeng elektriknya. Oke, mantap. Obengnya menyala ya. Ini saya kasih tanda dulu agar terlihat perputarannya. Karena ini obengnya bolak-balik. Kita coba balikan. Nah, seperti itu. Mantap ya.
Oke, tinggal lanjut kita pasangkan semua bautnya. Oke, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Obengnya sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, mantap ya. Ini obeng elektriknya bisa bolak-balik. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.